Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini merupakan sesuatu yang amal di antara amal yang Allah cintai, ahabbul a'mal ilallah, karena kita melakukannya secara rutin, secara dawam, walaupun hanya sebentar, walaupun hal sederhana yang kita bahas. Mudah-mudahan ini semakin memudahkan kita, dibukakan pintu surganya Allah. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Mudah-mudahan di waktu subuh yang penuh berkah ini kita para pencinta ilmu betul-betul mengkaji ilmu sehingga menjadi sebab turunnya ridho, maghfirah, inayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tafsir ayat-ayat pendek ya dan sekarang kita sudah menginjak pada surah Al-Qari'ah. Nah, ini surah Al-Qari'ah. Kemarin terakhir itu surah At-Takatsur. Dan insya Allah untuk hari ini kita akan sama-sama mengkaji surah Al-Qari'ah. Baiklah, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, baiklah, setelah kita baca, kita lihat secara umum bahwa para ulama sudah sepakat surah Al-Qari'ah ini adalah makkiyah, diturunkan artinya makkiyah itu seperti biasa ya, diturunkan sebelum Nabi hijrah. Nah, kemudian ini tentunya topik utamanya adalah tentang hari yang sangat dahsyat ya, yaitu hari kiamat. Nah, sebetulnya hitobnya itu dulunya ini ditujukan kepada musyrikin Makkah ya, orang-orang musyrik Arab ya, musyrik Mekah yang mereka mengingkari, jadi pokoknya nggak percaya adanya hari kebangkitan, nggak percayanya ada hari kiamat gitu. Sehingga banyak sekali kan di surah Makkiyah yang Allah menegaskan mengenai kebenaran terjadinya hari kiamat. Nah, ini diantaranya surah Al-Qari'ah yang masih ada tanasub ya, ada keterkaitan dengan surah Al-Adiyat wal Adiyatil Dhabha. Nah, ini ada keterkaitan, ada tanasub antara surah Al-Qari'ah dengan Al-Adiyat karena kedua surah ini sama berbicara tentang kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat itu ya, bahwa Allah akan mengeluarkan seluruh apa yang tersembunyi ya, apapun yang Allah tersembunyi di dalam dada manusia, Allah akan keluarkan semuanya. Nah,
Al-Qaryah itu sendiri merupakan salah satu nama dari hari kiamat. Banyak kan nama-nama tentang hari kiamat itu, diantaranya yang paling masyhur yaitu Yaumul Qiyamah. Nah, kenapa hari kiamat dinamakan Yaumul Qiyamah? Itu kan diambil dari kata qiyamun. Qiyamah itu qiyamun, artinya berdiri. Karena pada hari kiamat nanti di padang mahsyar pernah kita bahas ya, bahwa manusia akan berdiri tegak yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri tegak menunggu kedatangan Allah ya untuk persidangan di padang mahsyar. Jadi dalam waktu yang lama ya pernah kita bahas ini jadi 50.000 tahun, khamsina alfasana ya, 50.000 tahun manusia akan berdiri tegak menunggu pengadilan Allah dalam kondisi sesuai amalnya ya. Mereka bermandikan keringat. Nah jadi dengan kondisi seperti itu manusia ya, makanya kita pikir-pikir gitu ya, usia kita itu baina sitin wasabin, hanya 60 tahun, hanya 70 tahun gitu ya, dibanding nanti 50.000 tahun berdiri tegak. Makanya mesti dipersiapkan sebanyak mungkin, seefektif mungkin gitu ya, hal-hal yang mengundang rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenapa hari kiamat juga nama lainnya disebut sokhoh? Sokhoh itu adalah suara yang sangat keras gitu ya, suara yang memekikan telinga sehingga membuat binasa seketika itu juga. Dengan adanya suara itu membinasakan. Nah, itu dalam surah Abasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza ja'atis sokhoh ya, apabila datang sokhoh, suara yang memekakan telinga ya, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Nah, kemudian nama lain hari kiamat juga adalah At-Tammah. Nah, itu adalah artinya bencana besar. Nah, kenapa gitu ya hari kiamat dinamakan bencana besar? Karena bencana yang terjadi di hari kiamat itu meliputi segala sesuatunya gitu. Jadi nggak ada yang selamat dari bencana tersebut. Kemudian nama hari kiamat selain Al-Qaryah juga Al-Ghasyiyah. Nah, al-ghasyiyah itu artinya kan menutupi ya, ini ismul maf'ul ya, al-ghasyiyah. Ghasyiyah itu artinya menutupi. Nah, karena kenapa disebut hari kiamat dengan al-ghasyiyah? Karena bencana tersebut menutupi dan meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada yang itu kan ya, semuanya tertutupi dan meliputi segala sesuatu. Kemudian nama yang lainnya adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan. Kenapa hari kiamat dinamakan hari perhitungan? Karena manusia pada saat itu akan disidang ya, pada hari itu dengan persidangan yang sangat ketat. Tidak ada yang bisa menghindar ya, berlari dari persidangan Allah. Nah, itulah intinya hisab. Di sana akan dihitung seluruh amal dari hal kecil sampai hal besar. Kemudian diantaranya lagi nama hari kiamat itu adalah Yaumuddin, hari pembalasan. Karena kenapa disebut hari pembalasan? Karena semua amalan manusia nanti akan dibalas. Amal terkecil ya yang ada di surah Al-Qaryahnya juga. Kan di dunia itu yang ada hanyalah amal, tetapi berbeda ketika di akhirat itu sudah tidak ada lagi amal, tetapi yang ada itu hanya pembalasan. Makanya kenapa dinamakan Yaumuddin, hari pembalasan. Kemudian juga Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Karena di akhirat nanti amalan manusia akan ditimbang. Mana berat mananya? Apakah berat kebaikannya atau berat keburukannya? Nah, insya Allah dibahas dalam surah Al-Qaryah. Dan ini yang terakhir ya, hari kiamat disebut Al-Qaryah yang memiliki arti ketukan keras. Al-Qaryah itu artinya ketukan keras, yaitu dahsyatnya hari kiamat yang mengetuk, menakutkan hati manusia. Nah sehingga dalam kondisi hari kiamat itu nanti semua orang ketakutan ya, dengan ketakutan yang sangat dahsyat. Nah, ini digambarkan bagaimana suasana hari kiamat ini dalam surah ini ya, surah Al-Hajj ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Nah, ini tentang hari kiamat bagaimana dahsyatnya di surah Al-Hajj disampaikan di sini. Mari kita baca sama-sama ya. Nah, ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya zalzalatas sa'ah, guncangan hari kiamat itu syai'un azim, sesuatu yang azim gitu ya, sesuatu yang sangat besar, kejadian yang sangat besar. Yauma tarawunaha, pada hari itu, tarawunaha, kalian melihat ya guncangan itu. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, sampai-sampai diibaratkan gitu ya, semua perempuan yang lagi nyusuin anaknya ya, kullu murdi'atin, perempuan yang sedang menyusui anaknya, amma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Jadi para perempuan yang menyusui anak itu lupa gitu ya, lalai gitu, tadhal, lalai gitu ya, dia lupa ada anak yang disusuinya. Kemudian watadau kullu zati hamlin hamlaha, juga para perempuan hamil mereka keguguran gitu ya, langsung keguguran pada saat itu, yang lagi nyusuin lupa, kemudian yang lagi hamil juga langsung keguguran gitu ya. Watarona sukaro, kamu melihat manusia itu seperti mabuk. Wama hum bisukaro, padahal mereka itu tidak mabuk. Walakinna azaballah syadid, akan tetapi azab Allah itu syadid, sangat keras. Nah, itu jadi saking prahara nanti di hari kiamat digambarkan seperti itu. Nah, kemudian semua itu disebabkan karena dahsyatnya neraka jahanam. Nah, sehingga Allah juga menggambarkan tentang bagaimana takutnya orang-orang kafir ya dan para pelaku maksiat. Sehingga Allah berfirman di sini bagaimana kondisinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari kiamat, yunfakhu ditiup ya sangkakala ya. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, dan pada hari itu nahsyuru, kami kumpulkan, al mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa, para pelaku maksiat, yauma idzin, pada hari itu, zurqa, wajahnya itu dalam keadaan biru. Zurqa ya, dalam keadaan biru, saking muramnya gitu. Nah, jadi karena sangat takut sehingga mereka pucatnya itu sampai biru, bukan itu lagi gitu ya. Sampai-sampai tadi. Nah, kemudian diantaranya juga dahsyatnya hari kiamat itu di sini digambarkan juga ya di surah yang ini, yaitu surah apa? Surah Abasa ya. Ini sudah sangat sering kita baca. Faiza a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faiza ja'atis shakhah, maka pada hari shakhah datang suara yang memekakan ya. Yauma yafirul mar'u min akhi, itu pada hari manusia lari, yafirru min akhi, mereka lari dari saudaranya, jadi menjauh. Wa ummihi wa abi, mereka lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi, mereka lari dari pasangannya ya, sahibati itu dari istrinya. Wabanihi, dari anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada hari itu manusia sibuk gitu ya. Sya'nun, punya urusan yang yughni, yang menyibukkan dia. Jadi udah nggak peduli sama ayah, ibu, pasangan ya, istrinya pada anaknya. Nah, seperti itu. Jadi dalam ayat tadi ya, Allah menyebutkan orang-orang terdekat dari seseorang, dan ibunya, ayahnya, istrinya, anaknya, karena pada hari itu sudah tidak akan peduli lagi, bahkan kepada keluarganya sendiri ya, mereka meninggalkan. Karena pada hari itu semua orang, nah kita sibuk dengan urusannya, sehingga Allah menamakan dengan hari yang tadi sohoh gitu ya, dengan al-qari'ah, dengan yang hari yang menakutkan. Kenapa hari kiamat disebut hari yang menakutkan hati gitu ya. Al-Qari'ah, nah ini secara sekilas ya hari kiamat. Jadi pada ayat ini Allah hanya menyebutkan Al-Qari'ah sebagai mubtada ya, nggak ada khobarnya gitu. Kenapa kalau dalam bahasa Arab ketika sesuatu disebutkan hanya mubtadanya saja, itu artinya menunjukkan mengenai dahsyatnya sesuatu. Jadi seakan-akan Allah ingin menyatakan bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Nih manusia-manusia yang masih lalai ya,
kita, hari kiamat itu udah dekat, sungguh akan terjadi hari kiamat itu. Nah, mal qari'ah, apa hari kiamat itu? Nah, kemudian Allah kembali menyebutkan kata yang sama, ini sebagai taukid ya, sebagai penguatan. Ini adalah pertanyaan, tujuannya untuk lita'zim ya, mengagungkan terhadap perkara hari kiamat. Jadi Allah ingin menegaskan bahwa hari kiamat itu ya, pada hari itu adalah hari yang sangat dahsyat. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahu nggak kalian apa hari kiamat itu? Nah, kemudian Allah kembali ya tikror mengulanginya. Nah, itu menekankan bahwa kita harus memiliki perhatian bahwa hari itu adalah benar-benar dahsyat. Jadi metode tikror atau pengulangan ini misalnya di surah yang lain ya, tentang Yaumuddin, ini tentang hari kiamat juga. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Nah, jadi tahu nggak kalian apa sih hari pembalasan itu? Nah, ini tentang hari kiamat ya. Sekali lagi kata Allah, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahu nggak kalian apa hari pembalasan itu? Jadi mengulang-ulang di sini ya, bahwa tadi saking dahsyatnya hari itu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma pada hari yakunun nas, keadaan manusia itu kal farashil mabthus, seperti laron yang berterbangan gitu ya. Itu banyak sekali versinya di surah-surah yang lain juga ya, bahwa pada hari itu ketika ada tiupan sangkakala itu, para manusia keluar dari kuburan mereka dalam keadaan kebingungan, ketakutan melihat dahsyatnya hari kiamat. Bingung ya, diibaratkan seperti laron di malam hari yang bertebaran ya, bertumpuk-tumpuk, tidak jelas arahnya kemana, kesana kemari gitu ya. Bahkan ketika ada api, maka laron-laron tersebut juga berebutan gitu ya, untuk berjatuhan menuju api yang membakar mereka. Itu saking bingungnya, tidak paham apa yang harus dikerjakan dan apa yang terjadi hari itu. Nah, kondisi manusia ketika seperti itu, dan di ayat lain di surah Al-Qamar digambarkannya seperti ini ketika bangkit dari kubur itu, khusya'an absaruhum. Khusya'an tertunduk ya, absaruhum pandangan mereka, ya kharujuna minal ajdas. Mereka keluar dari kuburan, ka'annahum jaradum muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Watakunul jibal kal ihnil mangfush, dan keadaan gunung kal ihni al mangfush, seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Jadi al ihan ya seperti bulu, al mangfush yang dihamburkan. Jadi al ihan itu dalam bahasa Arab adalah bulu-bulu yang diambil dari hewan yang ya biasa dipakai untuk tenun ya, misalnya diantaranya kain wol. Nah, jadi apabila kita mengambil bulu-bulu itu, kemudian kita buang, kita sepertinya dipukulkan pada sesuatu, maka akan bertebaran. Nah, sehingga mudah tertiup oleh angin. Nah, kondisi gunung itu yang sekarang kuat, kokoh itu, nanti seperti bulu-bulu yang berterbangan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian gunung-gunung yang ada di dunia ini akan mengalami beberapa kejadian. Di antaranya ya, ada beberapa tahapan. Pertama, Allah akan mencabut gunung tersebut ya. Jadi dicabut oleh Allah, kemudian menerbangkannya. Watharul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Allahilladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima ta'malun. Betul ya, Bun. Innahu khabirum bima taf'alun. Jadi watarol jibal, kalian itu ya melihat gunung itu tahsabuha jamidatan, seperti diam ya, padahal gunung itu tidak diam. Sekarang kan kita lihat watarol jibal jamidatan, lihat gunung itu seperti ada di tempatnya gitu ya, padahal gunung juga sama berjalan seperti awan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Nah, jadi Allah berfirman dalam ayat lain, wasuyiratil jibal fakanat saroba, dan gunung-gunung itu al-jibal suyiro, dijalankan ya oleh Allah, fakanat saroba, sehingga menjadi fata morgana. Nah, kemudian ini Allah menghancurkan gunung-gunung nih. Wahumilatil ardu wal jibal fadukkata dakkata wahidah.
wahumilat dan diangkat ya, al ardu bumi, wal jibal gunung, faduk kata dak kata wahidah, kemudian dibenturkan keduanya dengan sekali benturan. Nah, jadi seperti itu ya tahapan-tahapannya sama Allah, dibenturkan dengan satu kali benturan. Fayauma idzi waqa'atil waqiah, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Nah, kemudian mengenai gunung juga di surah Al-Waqiah digambarkan wabussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa, dan jibal gunung-gunung itu bussatil ya dihancurkan, bassa dengan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am mumbassa, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Jadi saking dihancurkannya satu kali itu ya, sampai seperti debu yang berterbangan. Jadi keadaan gunung pada hari kiamat yang sekarang kita lihat kokoh, kemudian Allah hancurkan ya, seperti debu yang berterbangan. Nah, di sini masih ada lagi sebetulnya, cuman takut nggak cukup ya, tapi biarlah. Wayas alunaka anil jibal, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung. Fakul yansifuha rabbi nasfa, maka katakan Muhammad ya, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat nasfa, sehancur-hancurnya. Fayadharu haqa'an sof-sofa. Nah, jadi ini kemudian dia akan menjadikan bekas gunung itu rata. Makanya kan nanti di hari kiamat itu tidak ada gunung ya, rata sama sekali. La tara fiha iwaja wala amta, sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah, ada tempat yang tinggi. Nah, ini kondisi di hari kiamat tidak seperti hari ini kita di dunia, ada dataran tinggi, dataran rendah, ada gunung, ada seperti itu. Nah, jadi bumi yang kita tempati sekarang ini adalah bumi yang bulat. Namun pada hari kiamat nanti semua akan dirubah oleh Allah menjadi datar untuk dijadikan tadi ya padang mahsyar sebagai tempat berkumpulnya manusia dari awal sampai akhir dunia. Jadi di padang mahsyar semua manusia akan melalui hari yang namanya yaumul hisab, yaitu hari perhitungan, hari persidangan. Kemudian setelah persidangan baru yaumul mizan, hari pertimbangan atau penimbangan. Fa amma man saqulat mawazinu, maka orang yang sakulat berat, mawazinu timbangannya. Nah, ini sehingga Ahlussunnah wal Jamaah mengimani akan adanya mizan ya, akan adanya timbangan yang nanti Allah akan hadirkan pada hari kiamat. Tetapi di sini ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama itu, apakah mizan tersebut hanya satu atau banyak. Jadi antara para ulama ada khilaf apakah mizan timbangannya itu hanya satu timbangan atau banyak. Nah, secara zahir ayat menunjukkan bahwa mizan itu banyak, karena dalam bentuk mawazin ya, mizan itu satu, kalau mawazin itu berarti banyak. Nah, ini misalnya ini bagi ulama yang menyampaikan bahwa timbangan di sana itu banyak, karena dengan menggunakan jama ya, jama taksir di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nadha'ul mawazina. Jadi bukan mizan, mawazin. Wa nadha'u, dan kami akan memasang, kata Allah, al mawazin, timbangan-timbangan, al qista ya, yang tepat, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak seorang pun yang tudlamu dirugikan atau dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, sekalipun hanya seberat biji sawi pasti kami datangkan pahala. Wa kafa bina hasibin, dan cukup kami yang membuat perhitungan. Nah, jadi mawazinnya menggunakan jamak ya, sehingga banyak ini. Tapi terkadang juga mizan itu dalam bentuk mufrad. Misalnya di antara hadis Nabi, walhamdulillahi tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah, walhamdulillah tamla'u, memenuhi mizan, timbangan. Jadi pada hari kiamat nanti akan ada 3 perkara yang ditimbang ya, yang akan kita persiapkan mulai ya di dunia ini. Amalan solih ya, kemudian pemilik amalan solih itu, dan buku catatan amalannya. Nah, jadi
3 hal yang ditimbangnya: amal solehnya, pemilik amal soleh itu, dan buku catatan amalnya. Nah, tentang amalan soleh, maka ada banyak dalil yang menunjukkan akan ditimbangnya hal itu. Misalnya kan di sini di antara hadis yang menguatkan bahwa amal soleh yang akan ditimbang itu adalah at-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamlaul mizan. Bersuci itu adalah sebagian dari iman, walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Itunya artinya ketika kita berzikir alhamdulillah memenuhi timbangan, berarti amal soleh kita itu akan ditimbang. Nah, kemudian diantaranya Nabi juga menguatkan ma min syai'in athqal fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat, athqal yang lebih berat fil mizan di timbangan, min husnil khuluq, daripada akhlak mulia. Nah, berdasarkan hadis ini ya, bahwa akan ditimbang amal soleh itu. Nah, adapun ada kelompok tertentu yang mengingkari adanya timbangan yang hakiki gitu ya. Mereka menyangkal dan menganggap nggak mungkin amalan bisa ditimbang karena amalan adalah sesuatu yang abstrak. Nah, ada kelompok tertentu nggak mungkin sih masa iya amalan ditimbang. Nah, itu kan sesuatu yang abstrak, sehingga mereka mengatakan bahwa timbangan di sana itu adalah hanya majas saja, hanya kiasan saja. Nah, padahal Allah itu maha qadir ya, maha kuasa mengubah segala sesuatu menjadi mudah. Apakah mengubahnya menjadi sesuatu yang konkret ya, misalkan kayak ketika kita zikir alhamdulillah itu menjadi sesuatu yang konkret yang bisa ditimbang. Jadi Allah itu maha qadir, maha subhanallah ya, maha kuasa, bisa mengubah sesuatu yang menjadi konkret, atau pokoknya terserah Allah gitu. Jadi misalnya tentang kematian, bahwa kematian juga kan itu sesuatu yang abstrak, tetapi di akhirat nanti akan mendatangkannya kan, Allah akan mendatangkan di dalam bentuk kambing kan kematian itu. Padahal yang kita pikir sekarang kematian itu adalah sesuatu yang abstrak, tetapi nanti di hari kiamat ada hadisnya ya, bahwa Allah akan mendatangkan kematian itu dalam bentuk kambing yang disembelih di antara surga dan neraka, yang menunjukkan tidak adanya lagi kematian setelah itu. Jadi dalam bentuk kambing ya kematian itu. Begitu pula dengan amalan keburukan yang akan mendatangi pelakunya. Jadi amalan keburukan yang kita lakukan itu akan mendatangi di alam barzakh gitu ya, dalam bentuk yang sangat mengerikan gitu. Itu mudah bagi Allah. Seperti perbuatan jelek-jelek kita, misalnya kayak ghibah, kayak itu nanti akan berbentuk ya sesuatu yang sangat mengerikan. Kemudian yang kedua, yang akan ditimbang adalah pemilik amalan solih itu. Jadi pemiliknya ya, sebagaimana yang terdapat dalam hadis bahwa tentang sahabat yang punya betis yang kurus ya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi suatu ketika Nabi akan bersiwak. Nabi menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud keinginan Nabi ingin bersiwak. Kemudian Abdullah bin Mas'ud naik di atas pohon yang rantingnya digunakan untuk bersiwak. Tiba-tiba tertiup angin gitu ya, dan menyingkap pakaian Abdullah bin Mas'ud, dan terlihat betis beliau sangat kecil gitu. Kemudian para sahabat kan ruas gitu ya, spontan mereka bersama Nabi pada waktu itu, mereka tidak sengaja melihat gitu ya betis Abdullah bin Mas'ud. Kemudian mereka tertawa, menertawai betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu. Kemudian Nabi marah dengan sikap di antara sahabat yang menertawakan tadi ya. Nah, beliau menengok kepada sahabat yang tertawa dan menyampaikan seperti ini, kenapa kalian tertawa? Mereka berkata, wahai Nabi Allah, karena kedua betisnya yang kurus gitu, sehingga ia tergoyang itu karena tertiup angin gitu. Kemudian Nabi berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betis itu lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Itu artinya menggambarkan bahwa si pelaku amal solehnya sendiri nanti akan ditimbang, karena Nabi berkata seperti ini, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betis Ibnu Mas'ud ini ya lebih berat di timbangan Allah daripada gunung Uhud. Nah, dalam hadis yang lainnya, innahu la ya'ti rajul al-azim as-samin yaumal qiyamah la yazinu indallah janaha ba'udah. Sungguh la ya'ti pasti akan datang ar-rajul al-azim,
seorang laki-laki al-azim as-samin ya, yang gemuk yaumal kiamah, pada hari kiamat, la yazinu indallah janaha ba'udah, timbangannya di sisi Allah tidak melebihi beratnya sayap seekor nyamuk. Nah, jadi secara fisik walaupun gemuk, nah ini nanti akan ditimbang, tetapi tentu saja bukan secara physically, maksudnya kalau gendut berarti berat. Nah, tadi bahkan yang gendut itu tidak lebih dari seekor nyamuk ya. Nah, itu menunjukkan bahwa pemiliknya juga akan ditimbang. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamah wazna. 1 menit lagi ya. Dan kami tidak menilai timbangan mereka itu sama sekali ya pada hari kiamat. Maksudnya ada dalil manusia itu sebagai pelaku amalan solih akan ditimbang nanti di hari kiamat. Yang ketiga yang akan ditimbang itu adalah catatan amalnya. Nah, tadi amal solehnya, orangnya, kemudian catatan amalnya. Jadi sebagaimana dalam sebuah hadis yang masyhur ya, dikenal dengan nama hadis Bilqaqah ya, tentang kisah pelaku maksiat, yang meninggal dalam keadaan bertauhid, kemudian dimaafkan dosa-dosanya. Nah, ini ya catatan amalnya nih. Bahwa innallaha azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala rusil khalaik yaumal qiyamah fayanshuru alaihi tis'ah wa tis'ina sijilan kullu sijil maddal basar thumma yaqulu lahu atunkiru min hadza syai'a adolamat ka kathabatil hafidun qala la ya rab fayaqulu alaka uzrun aw hasanatun fayubhatu rajul fayaqula la ya rabbi fayaqulu bala innalaka indana hasanah wahidah la zulma yauma alaik fatukhraju lahu bitaqah fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqulu ahdaruh fayaqulu ya rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijilat fayuqalu innaka la tudlam qala fatudau sijilat fi kaffah qala fatoshat asijilat. Udah, inilah intinya kesimpulannya pokoknya ada seorang laki-laki nanti itu di hari kiamatnya, kan setiap amalan catatan amalan itu dibukakannya, diperlihatkan ada 99 catatan amal. Nah, setiap catatannya itu sejauh mata memandang ya, kita bayangkan sehingga kartu-kartu gitunya Allah memandang. Apakah ada yang kau ingkari dari semua ini sebenarnya, tentang malaikat mencatatnya, apakah mendolimimu enggak? Orang itu berkata tidak wahai Tuhanku. Nah kemudian kata Allah nanya gitu ya, intinya langsung ini yang bitoko. Kemudian Allah mengeluarkan ya bitoko, sebuah kartu itu yang tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluh. Nah, bahwa dia pernah melafadzkan syahadat ya yang ada dalam kartu itu, dan Allah berfirman, kemudian perlihatkan kepadanya sebenarnya bitokoh tadi. Nah kemudian orang itu berkata, wahai Rob, apalah artinya kartu ini dengan seluruh catatan amal kejelekan ini? Jadi tadinya si orang tersebut udah putus asa karena yang banyaknya itu kejelekannya, dia udah putus asa, udah nggak bisa ngelak lagi. Tapi ada satu kartu yang isinya syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau tidak akan didolimi. Nabi bersabda, lalu diletakkan kartu catatan amal kejelekan tadinya di satu timbangan. Ternyata catatan itu ringan, dan kartu yang satunya itu jauh lebih berat dibanding catatan amal yang 90 tadi yang jelek itu. Justru ketika bitokoh yang satu yang isinya syahadat itu lebih berat itu. Jadi tidak ada satupun yang lebih berat daripada nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Itu adalah diantara keutamaan kalimat syahadat. Mungkin hanya itu saja, sudah jam 6 lebih 3 menit ya. Pokoknya nggak apa-apa, nggak selesai juga. Yang terpenting kita seada-adanya kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan kita lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak gitu ya.
apapun sebesar biji zarah pun Allah akan perlihatkan ya seluruh amalan kita nanti di hari kiamat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Saya mohon ampun sama Allah. Astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.